Gerbang luar Caihua Xianzong terbagi menjadi gerbang luar atas dan gerbang luar bawah. Sebagian besar murid gerbang luar bawah adalah makhluk surgawi tingkat dasar, dan tingkat tertinggi hanya makhluk surgawi tingkat kelima. Di gerbang atas dan luar, lantai 5 Tianxian juga merupakan yang terbawah, dan orang-orang di gerbang luar bawah hanya memasuki gerbang atas dan luar. Setelah beberapa tahun bekerja keras, jika skor semua pihak sangat baik dalam penilaian, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang dalam. Sama seperti gerbang dalam, Anda telah datang ke surga. Tidak hanya status identitas Anda telah ditingkatkan secara signifikan, tetapi juga tingkat keamanan telah banyak ditingkatkan. Murid inti dapat mengeksekusi murid eksternal sesuka hati, tetapi ia tidak dapat mengeksekusi murid dalam. Singkatnya, murid sekte luar bukanlah murid sekte Xianzong, tetapi para kandidat. Jadi bahkan jika mereka terbunuh, sekte tersebut tidak akan bereaksi apapun. Namun, gerbang dalam berbeda. Murid-murid dalam adalah murid-murid sejati Caihua Xianzong dan salah satu pasukan cadangan dari seluruh Caihua Xianzong. Murid-murid dalam manapun dapat menjadi murid inti dan tulang punggung masa depan Caihua Xianzong. Ye Chen sekarang berada di gerbang bawah dan luar. Bahkan jika hasil ujian kali ini baik-baik saja, dia tidak dapat memasuki gerbang atas dan luar. Namun, jika nilainya sangat bagus dan potensi keseluruhannya besar, dia mungkin dipromosikan menjadi murid gerbang dalam. Ye Chen berjalan sepanjang jalan, memikirkan masalah ini di dalam hatinya. Jika dia tahu hal seperti itu sebelumnya, mungkin rencananya mungkin telah berubah sebelumnya. Namun, belum terlambat untuk mengetahui bahwa dia datang ke Zhaohua Xianzong kurang dari setahun, yang masih sangat awal bagi Meng Tong, yang telah berada di Caihua Xianzong selama beberapa tahun. Tanpa disadari, Ye Chen tiba di hutan bambu yang lebat. Ada jalan kuno di hutan bambu, yang membagi hutan bambu menjadi dua bagian. Ye Chen tidak terlalu peduli. Berjalan di jalan kuno, ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba meledak marah dari depan hutan bambu. Keluar dari sini, Ye Chen mendengar raungan ini, tetapi agak ragu, ini untuk berbicara dengannya lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak ada orang lain di sekitar. Ini tempatku untuk memperbaiki. Keluar dari sini, atau aku akan bersikap kasar. Di depan hutan bambu terdengar suara dingin lagi. Sekarang Ye Chen yakin bahwa pria ini sedang berbicara dengannya. Dia sedikit mengernyit. Orang ini benar-benar mendominasi. Hutan bambu adalah tempat umum. Bagaimana bisa menjadi tempat pelatihan baginya? Jika sebelumnya, Ye Chen mungkin bisa menahannya untuk sementara waktu. Lebih baik memiliki lebih dari satu hal. Dia terlalu malas untuk mengkhawatirkan apapun. Namun sekarang, Ye Chen tidak mau menanggungnya. Jika dia tidak membuat reputasi di gerbang luar ini, bagaimana dia bisa menarik perhatian para tetua itu? Sekarang seseorang ingin menjadi batu loncatan untuk kebangkitannya, dia tidak akan sopan. Ini adalah gerbang bawah. Kekuatan tertinggi adalah puncak abadi surgawi tingkat 5 milik Meng Tong. Tidak peduli seberapa merajalelanya orang ini, dia tidak dapat memiliki kekuatan 5 lapisan abadi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan 5 lapisan abadi, Ye Chen sama sekali tidak takut. Dengan berbagai caranya sekarang, belum lagi membunuh lapisan kelima Tianxian, dia setidaknya bisa membuat lantai 5 Tianxian menderita banyak kerugian. Kakak seperguruan, hutan bambu ini adalah tanah publik. Tidak baik bagimu untuk menempatinya seperti ini. Ye Chen masih tidak menyerang, memberi hormat di depan para prajurit. Siapa tahu, kemarahan pihak lain mungkin lebih mudah marah. Setelah mendengarkan perkataan Ye Chen, dia langsung berlari keluar dari depan hutan bambu dan berkata dengan marah, "Dasar bajingan, beraninya kau berdebat denganku dan mencari kematian." Yang muncul di hadapan Ye Chen adalah seorang pemuda tegap, seluruh otot tubuhnya menonjol tinggi, tatapannya menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang kasar dan gila. Namanya adalah Tugang. Karena namanya, dia juga lebih cocok untuk pengingat ini. Dia memiliki temperamen yang buruk. Di seluruh gerbang bawah, hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Bahkan jika Meng Tong bertemu dengan Tugang, dia juga toleran, dan tidak akan mudah bertarung dengan Tugang. Selain itu, Tugang juga memiliki pendukung di gerbang dalam, yang tidak terlalu rendah. Konon, pendukung gerbang dalam juga memiliki pendukung di antara murid inti. Oleh karena itu, Tugang bahkan lebih sombong dan mendominasi, dan tidak pernah memperhatikan orang-orang yang datang ke gerbang luar. Ye Chen telah mendengar tentang Tugang dan tahu bahwa Tugang memiliki beberapa keterampilan dan pendukung yang kuat. Tu baru saja melihat Ye Chen. Tanpa rasa takut, dia tetap menempuh jalannya sendiri dan menghadapinya sesuai dengan emosinya sendiri. Ternyata itu adalah kakak senior Tu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tugang mendengus dingin, "Kamu tidak ingin mendekatiku di sini. Apakah kamu tidak mendengarku tadi? Jangan berpikir kamu dapat membuatku takut jika kamu memiliki pendukung di belakangmu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu bisa menakuti kakak senior Tu?" Kakak senior Tu benar-benar terkenal dengan emosinya yang berapi-api. Lebih baik bertemu dengannya. Tugang mendengar sarkasme dalam kata-kata Ye Chen, dan matanya mampu menyemprotkan api. Dia berteriak, "Nak, kamu ingin mati." Kekuatan abadi Tugang melonjak di telapak tangannya, dan kekuatan 5 lapisan Tianxian terungkap. Ye Chen menyipitkan matanya. Hari ini,
dia dapat menggunakan Tugang untuk menguji kekuatannya sejauh mana dia dapat bersaing dengan lantai 5 Tianxian. Meskipun Tugang kuat, dia sama sekali tidak berat. Didorong oleh Xianli, Tugang bergegas ke Ye Chen secepat kilat. Alasan mengapa Tugang tidak mudah terprovokasi di gerbang luar adalah karena kekuatan Tugang begitu kuat sehingga Meng Tong takut padanya. Di alam yang sama, kekuatan Tugang jauh lebih mengerikan, yang dapat sepenuhnya menutupi kekurangan di alam tersebut. Ye Chen melihat telapak tangan Tugang. Kekuatan abadi di telapak tangannya mengembun menjadi cahaya yang menyilaukan. Angin kencang bertiup di wajahnya, membuat rambut panjang dan pakaian Ye Chen berkibar. Tugang melihat tubuh Ye Chen diam, berpikir bahwa Ye Chen tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Namun, pada saat ini, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergerak. Dia merasa setenang perawan dan aktif seperti kelinci yang licik. Tugang menamparkan bayangan Ye Chen dengan satu tangan. Wajahnya sedikit berubah. Dia berbalik dan memukulnya dengan tinju, tetapi dia juga melemparkan dirinya ke udara. Kakak seperguruanku memiliki kekuatan yang bagus. Bisakah dia begitu mendominasi? Aku benar-benar ingin hutan bambu ini menjadi begitu bagus. Tolong berikan padaku. Ye Chen memikirkan suara Tugang. Tugang meraung, bajingan, kau memiliki kemampuan untuk bertarung denganku. Sesuai keinginanmu, sosok Ye Chen tiba-tiba muncul, dan secepat angin dan kilat. Hukum Kaisar pecah, dan kekuatan abadi mengalir keluar seperti laut. Kekuatan abadi dengan cepat mengembun pada kedua tinju, membuat seluruh tinju membesar beberapa kali. Kaisar Dao Tianquan begitu kuat sehingga Tugang merasakan tekanan besar pada saat itu. Dia berteriak dan mengepalkan tinjunya. Urat-urat di lengannya seperti naga. Lengannya dililit oleh Xianli, yang membuatnya lebih kuat dan bermanfaat. Tinjunya meledak dan bertabrakan dengan Ye Chen. Ledakan, keduanya mundur. Wajah Tugang terkejut. Ye Chen Ming hanya memiliki 3 tingkat makhluk surgawi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ye Chen menatap Tugang dengan santai dan berkata, kekuatan kakak senior itu sangat menakjubkan. Aku rasa tidak sekuat itu. Bahkan aku, makhluk surgawi, dapat menahannya. Tugang sangat marah dengan kata-kata Ye Chen. Dia paling bangga dengan kekuatannya sendiri, tetapi sekarang dia diejek oleh seorang pria kurus yang kekuatannya lebih rendah darinya. Sungguh memalukan. Tugang meraung dan bergegas ke Ye Chen lagi. Kekuatan abadi di seluruh tubuhnya meledak, dan tidak ada lagi jejak keraguan. Ada palu besar di tangannya. Palu itu akan bergetar saat diayunkan. Jelas bahwa palu itu juga tidak ringan. Tugang mengumpulkan Xianli di palu. Palu itu dibungkus oleh Xianli, yang menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan kemudian menghancurkannya. Kekuatan dahsyat menekan ke bawah, mata Ye Chen sedikit terpelintir, pukulan ini benar-benar mengerikan baginya. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung mempersembahkan korban kepada labu. Pada saat yang sama, dia menjalankan formula menelan langit. Seluruh labu itu cemerlang. Mulut labu dari labu itu memiliki kekuatan menelan yang kuat. Palu kuat Tugang ditelan oleh labu itu. Palu itu hampir terlepas dari tangan Tugang. Seluruh tubuh Tugang tertarik ke depan dan terkejut. Dia segera berbalik ke Xianli dan dengan cepat menarik tubuhnya. Apa ini sayang? Tugang terkejut. Ye Chen berkata, bisa mengalahkanmu sayang. Ye Chen berkata begitu, menggantung labu di kepalanya, dia bergegas menuju Tugang. Kekuatan abadi terkondensasi pada labu, dan kemudian menggunakan formula itu sepenuhnya. Kekuatan menelan yang kuat dapat melahap semua hal. Tugang merasa bahwa dia akan berdiri dengan goyah di bawah kekuatan menelan yang begitu kuat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan abadi untuk melawan, dia tidak dapat menghentikannya. Ye Chen mengangkat sudut mulutnya, dan dia merasa bahwa kekuatan labu terhadap musuh jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dalam kekuatan fagositosis seperti itu, Tugang tidak memiliki cara untuk melawan. Hati Tugang terkejut dan tenang. Kekuatannya sendiri tidak dapat dikeluarkan di bawah labu. Selain itu, dia sangat jelas bahwa jika dia terus bertarung dengan Ye Chen, dia pasti akan menderita kerugian besar. Jadi dia mengambil pandangan horizontal dan menggertakkan giginya dan berkata, Ye Chen, tunggu, aku tidak akan pernah melepaskan urusan hari ini. Tu baru saja menjatuhkan kata yang kejam, tubuhnya melintas, dan dengan cepat meninggalkan hutan bambu. Ye Chen tidak pergi untuk mengejar, menyingkirkan labu, hati tidak dapat menahan ledakan kegembiraan. Labu pemakan langit sangat kuat. Ketika pedang emas ungu tua dan piring bagua gajah naga bertarung, kekuatan mereka pasti mengerikan. Setelah Ye Chen menarik napas, dia berjalan diam-diam ke depan hutan bambu. Ada rumah bambu di sini. Rumah bambu itu tidak besar, tetapi sangat elegan. Tugang adalah orang yang kasar. Rumah bambu yang elegan ini telah diberikan kepadanya. Ini benar-benar hal yang kejam. Mulai sekarang, rumah bambu ini akan menjadi tempat bagi Ye Chen untuk memperbaikinya. Ye Chen tersenyum dan berjalan ke rumah bambu. Mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bambu. Rumah itu penuh dengan segala sesuatu, segar dan elegan. Ada hutan bambu di luar rumah, yang membuatnya tampak seperti surga. Itu membuat orang merasa senang dan nyaman. Rumah bambu itu dirampok oleh Ye Chen. Tugang semakin marah. Dia merasa itu semacam rasa malu. Sebagai seorang abadi berlantai 5, dia dipaksa oleh makhluk surgawi di lantai 3.
Dia bahkan tidak memiliki rumah bambu. Bahkan jika Meng Tong datang, dia tidak akan bisa melakukannya. Labu itu luar biasa. Itu jelas bukan harta karun tingkat abadi. Itu penemuan yang hebat. Jika kamu memberikan labu ini kepada kakak seperguruan Leng Qianhan, dia pasti akan mendapat pahala yang besar. Pada saat itu, jarak antara aku dan kakak seperguruan Leng Qianhan akan semakin ditingkatkan. Mungkin kali ini, aku akan bisa memasuki gerbang Sangwai. Tu Gang berpikir, semakin dia berpikir, semakin bersemangat dia. Tetapi bagaimana kamu mendapatkan labu Ye Chen? Ini masalah. Setelah Tu Gang memikirkannya, dia mengalihkan pandangannya dan memikirkannya. Kemudian dia menunjukkan senyum dingin. Ye Chen, kali ini aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga menjadikanmu batu loncatan bagiku untuk memanjat. Tu Gang mendongak dan tertawa. Ye Chen duduk di rumah bambu, mencium udara tenang dari bambu, dan merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Tukang daging tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan kembali. Kalau begitu aku akan menunggunya di sini dan memberinya makan besar. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya lalu berjalan keluar dari rumah bambu. Setelah mengamati situasi hutan bambu, Ye Chen mulai sibuk. Dia berencana untuk mendirikan susunan langit dan bumi kekaisaran di sekitar rumah bambu. Jika Tu Gang berani kembali, dia pasti tidak akan bisa pergi. Selain itu, susunan langit dan bumi jalan kaisar akan digunakan sebagai susunan penjaga rumah bambu ini. Ketika Ye Chen berlatih di sini, dia tidak takut diganggu, tetapi bisa berlatih dengan tenang. Ye Chen menghabiskan seharian penuh untuk mengatur susunan langit dan bumi jalan kaisar. Susunan langit dan bumi jalan kaisar mengatakan bahwa seluruh hutan bambu diselimuti. Selama seseorang berjalan ke hutan bambu, dia berada di dalam susunan-susunan langit dan bumi jalan kaisar. Selama pikiran Ye Chen bergerak, seluruh susunan langit dan bumi dari jalan kaisar dapat dibuka sepenuhnya, dan tidak akan ada jalan kembali pada saat itu. Bahkan jika itu adalah puncak dari 5 lapisan Tianxian, Ye Chen He dapat membiarkan darahnya memercik di tempat itu. Setelah mengatur susunan langit dan bumi kaisar, Ye Chen mulai berlatih di rumah bambu dengan tenang. Ceroboh, di hutan di gerbang luar bawah, Tu baru saja datang ke sebuah rumah kayu dan berteriak. Pintu rumah kayu itu berderit, dan sebuah suara datang dari kabin, angin apa yang baru saja membawamu ke sini? Humang, bukankah kau selalu ingin agar kakak senior Leng Qianhan menjadi pendukungmu? Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Jika kau memahaminya dengan baik, kakak senior Leng Qianhan akan senang, dan itu akan berhasil. Suara kasar Tu Gang. Di dalam, seorang pemuda berjubah boa bersulam biru memiliki sedikit binar di matanya. Kemudian dia berjalan keluar dari rumah kayu dan menatap Tu Gang dan berkata, apakah kau serius? Tu Gang tertawa dan berkata, apakah perlu bagiku untuk menipumu? Apa yang kau ingin aku lakukan? Humang menyipitkan matanya. Tu Gang berkata, ikutlah denganku untuk membunuh seseorang. Dia memiliki harta karun di tangannya. Kemudian kita akan memberikannya kepada kakak senior Leng Qianhan. Membunuh siapa? Humang bertanya dengan tenang. Karena dia tahu orang seperti apa Tu Gang dan kekuatannya. Dia bisa membiarkan Tu Gang menundukkan wajahnya dan datang kepadanya, yang membuktikan bahwa orang yang akan dibunuh itu tidak mudah dihadapi. Ye Chen, ketika Tu baru saja menyebut nama Ye Chen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Humang terkejut. Nama Ye Chen seperti guntur di seluruh gerbang luar. Di belakangnya, tidak hanya murid-murid dalam yang mendukungnya, tetapi juga garis keturunan Huan Tianyu. Kau ingin membunuh Ye Chen? Humang menatap Tu Gang dan berkata, apakah kau tahu Ye Chen adalah garis keturunan langsung dari kakak senior Huan? Jika dia terbunuh, kita masih bisa hidup. Tu Gang mendengus dingin, tentu saja. Aku tahu bahwa ada kakak senior Huan di belakang Ye Chen, tetapi jangan lupa siapa yang ada di belakang kakak senior Leng Qianhan. Tetapi jangan lupa, dikatakan bahwa masih ada orang di belakang kakak senior Huan. Aku tidak menyangka kau begitu sembrono. Karena kau tidak menginginkan kesempatan ini, biarkan aku tidak mengatakannya. Tu Gang berkata dengan tidak sabar. Humang mengerutkan kening dan ragu-ragu dalam hatinya. Meskipun Ye Chen hanya seorang murid dari sekolah luar, dia tidak dapat memprovokasi dukungan di belakangnya. Namun, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendekati Leng Ruobing, dan dia tidak ingin menyerah begitu saja. Setelah memikirkannya, Humang menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Mulut Tu Gang ditutupi dengan senyuman, dan berkata, mereka yang tahu keadaan terkini adalah pahlawan. Itu sangat bagus. Aku pasti akan membantumu saat itu. Meskipun Humang setuju, dia masih merasa tidak nyaman. Setelah berdiskusi dengan Humang, Tu Gang dan Humang memutuskan untuk melakukannya malam ini. Dia ingin membuatnya bersih dan indah tanpa meninggalkan bekas apapun. Tu Gang juga tahu bahwa Huan Tianyu di belakang Ye Chen tidak boleh terprovokasi. Jika semuanya terungkap, Leng Qianhan tidak akan berdiri untuk berbicara mewakili mereka, tetapi akan menghindarinya. Namun, begitu mereka berhasil, ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Demi masa depan mereka sendiri, mereka harus mengambil risiko, dan mereka mungkin tidak berhasil. 2 orang abadi 5 kali membunuh seorang peri 3 kali, ini tidak ingin berpikir, sama sekali tidak ada masalah. Di malam hari, malam gelap dan angin kencang.
Angin di hutan bambu bertiup seperti Buddha, dan hutan bambu terus bergoyang, membuat suara sasa. Di rumah bambu, Ye Chen menutup tirai dan berlatih tanpa gangguan apapun. Namun, di sini tampaknya tenang, tetapi telah terjadi arus bawah yang melonjak, membunuh dengan bangga. Dua bayangan gelap di hutan bambu, seperti hantu, dengan cepat menuju rumah bambu. Tepat saat dia hendak mendekati rumah bambu, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka dan mulutnya sedikit terangkat. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini akan segera datang. Aku tidak sabar untuk mati. Kedua bayangan hitam itu tidak berhenti sama sekali, dan mereka ingin membunuh Ye Chen langsung di rumah bambu dengan kecepatan tercepat. Renyah, pintu rumah bambu terbuka, Ye Chen keluar dari rumah bambu dengan kedua tangan di punggungnya, dan menatap kedua bayangan hitam itu dengan senyum di wajahnya. Ini bukan gaya kakak senior Tu. Ye Chen mencibir. Tu Gang terkejut. Melihat bahwa dia ketahuan, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia melepas topeng yang menutupi wajahnya. Humang ragu-ragu sejenak dan melepas topengnya. Ye Chen menatap Humang dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu kakak senior Hu. Dua kakak senior datang berkunjung larut malam. Aku merasa tersanjung. Omong kosong, rumah bambu ini milikku. Kamu akan mati malam ini. Tu Gang menggertakkan giginya, dan matanya penuh dengan cahaya dingin. Ye Chen masih berkata sambil tersenyum, kakak senior Tu, aku telah melepaskanmu sebelumnya, tetapi kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dalam hal ini, jangan salahkan kekejaman sebagai seorang adik seperguruan. Tu Gang mencibir dan berkata, biarkan aku pergi. Jangan malu pada dirimu sendiri, dan bertindak gegabah. Petik 2. Tu baru saja minum banyak, Xianli melonjak, langsung meledak hingga batasnya, dan sembrono juga merupakan kekuatan yang paling kuat. Dia juga mendengar Tu Gang mengatakan bahwa labu di tangan Ye Chen sangat kuat dan tidak bisa ceroboh. Oleh karena itu, keduanya pecah dengan seluruh kekuatan mereka di awal. Dua orang menuju Ye Chen, dua kekuatan yang kuat seperti dua aliran deras yang melonjak, akan menghancurkan Ye Chen sepenuhnya. Namun, Ye Chen masih berdiri diam, bahkan di hadapan dua abadi 5 lapisan, juga wajah yang sama. Melihat Tu Gang dan Humang mendekat, mulut Ye Chen ditutupi dengan senyum dingin, dan hatinya bergerak. Tiba-tiba, seluruh hutan bambu memiliki kekuatan yang mengerikan, terutama di dekat rumah bambu. Seluruh hutan bambu tampak, Tu Gang dan Humang merasakan atmosfer yang mendominasi. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Ketika mereka melihat senyum dingin Ye Chen, mereka tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat. Jadi, kamu sudah bersiap untuk itu. Tu Gang menggertakkan giginya dan berkata. Ye Chen berkata dengan nada menghina, tentu saja, kamu harus bersiap. Apakah kamu tipe orang yang akan menyerah dengan mudah? Hanya bisa dikatakan bahwa kamu sangat bodoh. Jika kamu bisa keluar dari formasi ini hari ini, aku tidak akan membunuhmu lagi. Jika kamu tidak bisa keluar, aku akan tinggal di sini selamanya. Seberapa kuat formasi yang telah kamu atur? Hanya luarnya saja yang kuat tapi kering. Tu baru saja tenang, mendengus dingin, dan menyerbu Ye Chen dengan gegabah. Pada saat ini, sebuah kekuatan yang kuat menyerbu di sekitar rumah bambu, membentuk penghalang yang kuat. Ye Chen menempatkan gerbang Samsara, gerbang Xuan Female, dan gerbang Zhong Miao di dekat rumah bambu, dan mengatur gerbang keabadian di hutan bambu. Dengan cara ini, apakah Tu Gang ingin menghancurkan pertempuran atau membunuhnya dengan gegabah, dia akan menderita kerugian besar. Sekarang Tu Gang mati-matian ingin membunuh. Hasil akhirnya adalah dia hanya bisa memasuki satu dari 3 gerbang kematian. Begitu dia memasuki 3 gerbang, mustahil untuk keluar dari susunan langit dan bumi jalan kaisar. Melihat Tu baru saja memukul, Ye Chen berdiri di pintu rumah bambu, masih berdiri diam dengan tangan tertunduk. Tu Gang datang dengan niat kuat untuk membunuh, tetapi langsung memasuki pintu reinkarnasi. Setelah memasuki pintu reinkarnasi, Tu Gang tersesat, dan dia tidak dapat menemukan jalan keluar sepenuhnya. Selain itu, ada ilusi di depannya, yang membuat Tu Gang benar-benar tersesat di antara musuh. Tu Gang tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke pintu reinkarnasi, tetapi Humang dapat melihat dengan jelas bahwa Tu Gang melakukan kesalahan dan membunuh, seperti orang gila. Humang tahu bahwa ia tidak dapat mendekati rumah bambu itu, jika tidak konsekuensinya akan sama dengan Tu Gang. Ia segera memilih untuk menghancurkan susunan itu, tetapi jatuh ke dalam susunan itu, tidak dapat menemukan gerbang kehidupan abadi, dan tidak dapat keluar sama sekali. Terlebih lagi, susunan ini gegabah dan tidak tahu bagaimana cara menghancurkannya. Ye Chen melihat Humang yang berlarian, matanya berbinar dengan cahaya Shen Leng, dan tubuhnya tiba-tiba menyala dan bergegas menuju Humang. Ye Chen menggunakan kekuatan susunan yang kuat untuk membunuh Humang. Di belakang Ye Chen, napas yang kuat itu seperti semburan ribuan lautan. Ketika ia muncul, ia akan menenggelamkan Humang. Mata Humang membeku dan meraung, dan kekuatan abadi membubung ke langit. Bagaimanapun, ia adalah 5 lapisan abadi. Begitu ia melakukan gerakan putus asa, kekuatannya juga sangat mengerikan. Humang Xian meraung dan bertabrakan dengan Ye Chen. Arus udara yang kuat mengalir keluar menuju sekitarnya, dan tubuh Ye Chen mundur beberapa langkah.
Meskipun Humang menahan serangan Ye Chen, dia tidak mampu menghabiskan kekuatan abadi, dan hanya ada sedikit kekuatan abadi yang tersisa di tubuhnya. Namun, momentum Ye Chen masih menakutkan, seolah-olah tabrakan tadi tidak menghabiskan kekuatan abadi apapun. Pada saat ini, Humang sepenuhnya tahu mengapa Tugang akan menderita kerugian besar di tangan Ye Chen. Dia menyesal bahwa dia ingin datang. Bahkan jika dia melarikan diri kali ini, dia benar-benar tersinggung oleh Ye Chen. Jauh lebih baik bagi Ye Chen untuk memiliki murid inti sebagai pendukung langsung daripada yang tidak langsung. Kejadian hari ini adalah bahwa Tugang telah menyihirku. Aku ingin meminta saudara seperguruan Ye untuk berbelas kasih dan melaporkannya kembali di masa mendatang. Humang dengan cepat memeluk Kuan Dao. Ye Chen mendengus, saudara seperguruan Hu, apakah sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Wajahnya menjadi gelap. Ye Chen berkata, jika aku tidak memiliki formasi hari ini, aku akhirnya kalah, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Humang menggertakkan giginya dan berkata, adik Ye, bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu kesempatan. Ketika aku melepaskan Tugang, kamu akan bertarung hidup dan mati dalam formasi ini. Jika kamu membunuh Tugang, kamu bisa pergi hidup-hidup. Sebaliknya, jika Tugang membunuhmu, kamu tidak bisa keluar. Wajah Humang berubah. Hidup dan mati Tugang tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi seberapa sulitkah untuk bertarung dengan Tugang dan membunuh Tugang? Selain itu, sekarang kekuatan abadinya sendiri juga telah banyak terkuras. Dia tidak memiliki kekuatan di masa jayanya. Bahkan lebih mustahil untuk membunuh Tugang. Tetapi jika Ye Chen tidak menyetujui permintaan ini, dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan formasi ini. Bagus, ini kesepakatan. Humang setuju. Ye Chen membuka pintu reinkarnasi sambil tersenyum. Tugang bergegas keluar dari gerbang samsara dan sudah berjalan keluar dari gerbang samsara. Seluruh orang itu terkepung. Apa yang terjadi tadi? Begitu tuh muncul, Humang bergegas maju tanpa ragu-ragu, dan seluruh tubuhnya membunuh. Mata Ye Chen sedikit membeku, Humang ini benar-benar berbahaya, saat ini, tetapi dia tidak berhasil, membiarkan mereka bertarung seperti ini. Ketika Tugang merasakan niat membunuh, dia segera menjadi waspada. Melihat bahwa Humang telah membunuhnya, dia tampak terkejut di matanya dan meraung, Humang, apa yang kamu lakukan? Membunuhmu. Di mata itu meledak. Bahkan jika Tumang tidak dapat dibunuh, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Selama Tugang terluka parah, ada banyak kemungkinan baginya untuk membunuh Tugang. Tugang baru saja menghabiskan banyak kekuatan abadi di gerbang reinkarnasi. Sekarang Humang tiba-tiba membunuhnya, yang benar-benar membuatnya lengah. Namun dalam kasus ini, Tugang juga berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Tubuh Humang tiba-tiba terdesak, dan keduanya bertabrakan. Tubuh Tugang dan Humang terhuyung mundur. Keduanya pucat pasi. Kekuatan abadi hampir habis. Humang terengah-engah. Meskipun kekuatan abadi di tubuhnya hampir habis, matanya masih penuh dengan niat membunuh untuk bertahan hidup. Humang, mengapa kau membunuhku? Tugang tidak bisa mengerti. Humang berkata, membunuhmu, aku bisa hidup, jadi kau harus mati. Wajah Tugang berubah, dan kemudian dia menatap Ye Chen, yang berdiri di pintu rumah bambu tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tahu bahwa Ye Chen telah melakukan semua ini, yaitu untuk saling membunuh. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak bisa hidup. Tugang meraung. Humang berkata, selama masih ada kesempatan, aku tidak akan melepaskannya. Setelah itu, Humang meraung. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Tugang. Tugang juga meraung. Dia tidak akan pernah rela dibunuh oleh Humang. Ledakan. Ketika mereka bertemu lagi, tubuh mereka seperti layang-layang yang putus, membentuk dua parabola sempurna di udara. Ledakan. Dua orang jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah, wajah pucat. Humang perlahan bangkit. Dia tidak rela mati di sini. Dia harus hidup. Dia akan segera bisa memasuki gerbang atas dan luar. Setelah bertahun-tahun berusaha, dia tidak bisa begitu sia-sia. Tugang tidak berpikir demikian, jadi dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Dua orang yang tidak mau itu semuanya terhuyung-huyung, perlahan saling mendekat. Ah! Dua orang itu berteriak bersamaan, tinju mereka saling beradu dengan keras. Bang! Keduanya saling beradu di tubuh, keduanya langsung jatuh ke tanah. Ye Chen melihat kedua pria itu kelelahan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menghela napas sebentar dan mengembalikan formasi itu. Kemudian dia masuk ke dalam rumah bambu dan tidak lagi mempedulikan Tugang dan Humang. Keesokan paginya, Ye Chen keluar dari rumah bambu. Angin pagi bertiup, bercampur dengan sedikit napas bambu hijau, yang menyegarkan. Seluruh tubuh Ye Chen seperti semburan udara segar, mata Ye Chen jernih, lalu tatapannya jatuh pada Tugang dan Humang yang sedang duduk di tanah. Humang dan Tugang terlihat sedikit lebih baik, tetapi mereka masih belum pulih ke puncaknya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Ye Chen berkata, kalian semua pergilah, jangan biarkan aku melihat kalian, kalau tidak, mungkin suasana hatiku tidak sebagus pagi ini. Tugang dan Humang memiliki pandangan yang tidak terduga di mata mereka. Kemudian mereka terkejut. Mereka segera berdiri,
menatap Ye Chen dalam-dalam, dan kemudian pergi dengan cepat. Ye Chen berdiri di luar rumah bambu, menarik napas dalam-dalam dan merasakan anugerah alam. Setelah waktu yang lama, Ye Chen membuka matanya dan matanya menjadi tajam. Mulai hari ini, dia harus kembali ke prinsip menangani masalah setajam dulu, sehingga dia dapat hidup di bawah mata publik dan menjadi pusat perhatian. Di antara orang-orang paling kuat di pintu luar keluarga Zhao Huaxianzong, Meng Tong, Hu Mang, Tu Gang dan seterusnya adalah yang paling kuat. Sekarang Meng Tong tidak akan pernah menyerangnya. Hu Mang dan Tu Gang telah dibersihkan olehnya. Bahkan jika mereka kesal dan ingin membalas dendam padanya, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, jika masalah ini sangat ribut, mereka tidak mungkin melakukannya, karena jika mereka melakukannya lagi, begitu mereka memberitahu Huan Tianyu tentang hal itu, maka masalah ini tidak dapat dibersihkan. Oleh karena itu, masih ada 2 murid dari 5 tingkat makhluk surgawi di gerbang luar bawah. Jika kedua orang ini tidak datang untuk memprovokasinya, maka dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan orang lain. Di waktu berikutnya, tujuan Ye Chen adalah memanfaatkan waktu untuk berlatih, berusaha keras untuk dapat menonjol dalam penilaian setelah setengah tahun, sehingga dia dapat sepenuhnya menjadi pusat perhatian. Bahkan jika Anda tidak dapat diizinkan memasuki gerbang dalam kali ini, potensi dan kekuatan yang ditunjukkan pasti akan diperhatikan oleh beberapa tetua dari Sekte Dewa-Dewa, berusaha untuk tampil lebih baik dalam ujian berikutnya. Ye Chen kembali ke halaman dan menemukan bahwa Leng Qiuhan tidak ada di halaman, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke kamarnya, membersihkan beberapa barang dan berjalan keluar dari halaman. Ketika dia baru saja berjalan keluar dari halaman, dia melihat Leng Qiuhan kembali. Leng Qiuhan melihat dedaunan pagi, sesaat merasa malu menundukkan kepalanya. Ye Chen bertanya, apa yang terjadi? Leng Qiuhan mengepalkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah berjuang di dalam hatinya. Kering, siapa yang kedinginan? Ye Chen bertanya lagi, kali ini kata-katanya lebih berat dari sebelumnya. Leng Qiu berkata dengan dingin, itu Li Xuan. Li Xuan, Ye Chen mengerutkan kening. Li Xuan Zeng adalah salah satu dari 2 abadi yang tersisa di lantai 5, dan yang lainnya adalah seorang wanita bernama Liu Mei. Mengapa Li Xuan berurusan denganmu? Ye Chen bertanya. Leng Qiuhan berkata, sepertinya di situs Sun Sentiansi, saudara yang membiarkan Wen Yu dipermalukan, jadi Wen Yu meminta Li Xuan untuk mencari masalah. Ternyata Wen Yue adalah pelindung di belakang Li Xuan. Wen Yue berani datang kepadaku. Mata Ye Chen penuh dengan cahaya dingin. Leng Qiuhan melihat mata Ye Chen dalam cahaya dingin itu, hatinya membeku, dia belum pernah melihat mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin seperti itu. Leng Qiuhan merasa bahwa mereka sepertinya tidak pernah melihat Ye Chen, tidak tahu Ye Chen yang mana yang paling nyata. Ye Chen berkata, Saudara Leng, aku akan pergi dan mencari keadilan untukmu. Leng Qiuhan berkata, Saudara Ye, Li Xuan adalah kultivasi 5 lapis makhluk surgawi. Jika kamu pergi seperti ini, kamu tidak akan menjadi lawannya. Ye Chen mencibir, dia Li Xuan berurusan denganmu. Sebenarnya, dia ingin berurusan denganku. Aku bukan monyet, dan kamu bukan ayam. Karena itu, tidak perlu menanggungnya. Jangan khawatir, aku akan membuat Li Xuan berlutut di depanmu untuk menebus kesalahanmu hari ini. Ye Chen selesai berbicara dan melangkah maju. Leng Qiuhan mengikuti Ye Chen dan segera datang ke tempat Li Xuan berlatih. Di gerbang luar yang lebih rendah, 5 murid tingkat abadi surgawi ini semuanya memiliki area kultivasi mereka sendiri. Secara umum, gerbang luar bawah tidak berani datang ke sini. Jika Anda datang ke sini sekali, Anda akan dibersihkan, atau Anda akan dibunuh. Ye Chen datang dengan geram dan meraung, Li Xuan, keluar dari sini. Raungan Ye Chen menyebar ke seluruh pegunungan. Li Xuan Wen, yang sedang berlatih di rumah kayu, keluar. Melihat kemarahan Ye Chen, dia mencibir padanya dan berkata, aku akan mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Baguslah aku tidak ingin pergi kepadamu. Ye Chen berkata, Li Xuan, Wen Yue ingin kau berurusan denganku, jadi mari kita hadapi aku. Apa yang terjadi dengan dirimu yang menyerang saudara Leng? Hari ini, jika kau tidak menjelaskan dan meminta maaf, aku akan membuatmu kehilangan muka di seluruh gerbang bawah. Mendengar kata-kata kejam Ye Chen, Li Xuan tiba-tiba mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak, membuatku kehilangan muka. Suaramu sangat keras, itu tergantung pada kemampuanmu. Jangan khawatir, kamu pasti akan kehilangan muka. Ye Chen berkata, tidak lagi bertele-tele, bertindak lebih dulu, segera akan menelan labu langit untuk dikorbankan, menjalankan Tuntian Jue, mulut labu diarahkan ke Li Xuan. Kekuatan menelan yang kuat meledak, dan Li Xuan merasa bahwa tubuhnya tampaknya tidak terkendali, dan tidak dapat menahan diri untuk bergerak maju. Wajah Li Xuan berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan kekuatan abadi yang kuat, yang dia gunakan untuk melawan. Ye Chen menggantung untuk menelan labu langit dan dengan cepat bergegas menuju Li Xuan. Semakin dekat dia dengan Li Xuan, semakin kuat kekuatan menelan bagi Li Xuan. Li Xuan merasa bahwa kekuatan abadinya akan ditelan oleh labu itu. Tubuh Li Xuan terus mundur, tidak berani berada begitu dekat dengan labu itu. Jadi kamu memiliki bayi seperti itu, tidak heran kamu tidak takut. Li Xuan berkata dengan dingin,
harta karun ini adalah apa yang kamu dapatkan di reruntuhan Tianxi Zuosheng. Ye Chen berkata, apa hubungannya denganmu? Asal kau tahu, kau akan segera berlutut di depan seluruh pintu luar bawah dan memohon belas kasihan. Li Xuan terus mundur, Ye Chen mendekat, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Li Xuan. Mata Li Xuan bersinar dengan cahaya dingin, dan, menghadirkan 5 pisau terbang, yang berubah menjadi 5 sinar dingin dan melesat ke arah Ye Chen. Namun, ketika jarak antara 5 pisau terbang dan Ye Chen kurang dari 1 zang, mereka semua terbang menuju mulut labu dan ditelan oleh labu. Wajah Li Xuan menjadi semakin jelek. Meskipun kelima pisau lempar ini bukanlah senjata abadi yang kuat, mereka bukanlah senjata abadi biasa. Mereka tidak mengerahkan kekuatan apapun. Penggunaan 5 pisau terbang Li Xuan kali ini hanyalah sebuah ujian. Ujian ini juga membuatnya tahu seberapa kuat labu Ye Chen. Ye Chen memiliki harta yang sangat kuat. Meskipun alamnya lebih rendah darinya, dia dapat mengandalkan labu untuk mengitarinya dan tetap tak terkalahkan. Li Xuan tahu bahwa kali ini dia dalam masalah. Jika dia terus-menerus mengonsumsi seperti ini, kekuatan abadinya tidak akan mampu menanggungnya. Namun, Ye Chen telah kehilangan kesabarannya. Dia memegang pedang emas ungu Tianxuan di tangannya. Pedang emas ungu Tianxuan meledak dengan sinar ungu dan emas. Ye Chen mengayunkan pedang emas ungu Tianxuan dan menampilkan teknik pedang langit tersembunyi. Dengan penerapan teknik pedang Zhangtian, roh pedang menyerang Li Xuan. Setiap pedang memiliki kekuatan yang mengerikan, merobek langit dan menyerang Li Xuan. Li Xuanman ketakutan. Ye Chen memiliki cara yang sangat kuat selain memakan labu. Di bawah kekuatan menelan labu, Li Xuan hanya bisa menghindari ujung tombaknya. Sekarang ada begitu banyak pedang Qi yang kuat yang penuh dengan kekuatan membunuh. Tubuh Li Xuan tiba-tiba bergetar, dan semua kekuatan abadi meledak tanpa syarat. Li Xuan memegang tombak emas panjang, satu persatu. Bayangan tombak berubah menjadi pelangi, dan bergegas menuju Ye Chen, mencoba bersaing dengan pedang langit Tibet. Bang, bang, ketika kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, tombak itu hancur di bawah pedang Qi emas ungu. Pedang Qi emas ungu tidak dapat dihentikan dan masih bergegas menuju Li Xuan. Wajah Li Xuan menjadi semakin jelek. Serangannya sama sekali tidak dapat bersaing dengan serangan Ye Chen, dan dia benar-benar terjebak dalam kesulitan pasif. Ye Chen meraung panjang, dan seluruh kekuatan abadi tubuhnya meraung keluar. Di belakangnya, kekuatan abadi melonjak seperti lautan. Ye Chen, dengan momentum yang luar biasa, bergegas maju. Pupil mata Li Xuan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia merasakan keputusasaan. Ye Chen Tou menggantung labu dan membunuh mereka bersama dengan pedang emas ungu Tianxuan. Meskipun dua harta karun Ye Chen yang kuat tidak dapat menghasilkan semua kekuatan mereka, mereka cukup untuk menghadapi Li Xuan. Puff! Ye Chen menebas dengan pedang, dan konsumsi kekuatan Li Xuan Xian sangat besar, dan tidak ada kekuatan untuk menghentikannya. Dia ditebas dengan luka yang mengejutkan oleh pedang emas ungu Tianxuan. Li Xuan terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Dia menutupi lukanya yang berdarah dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen menunjuk ke pedang dan berkata dengan suara dingin, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Li Xuan menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu inginkan? Ye Chen berkata, apa yang ingin aku lakukan? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Aku ingin kau berlutut di depan saudara Leng di depan semua murid di depanku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Kakak senior Wenyu memintaku untuk melakukan semua ini. Jika kau ingin tahu, kau bisa pergi dan bertanya pada kakak senior Yue untuk menjelaskannya. Aku hanya mengikuti sarannya. Li Xuan berkata. Ye Chen bersenandung, Wen Yue, aku akan mencarinya, tetapi karena kau sudah bergerak, tidak ada gunanya memberitahuku ini sekarang. Ye Chen berkata, dengan tangan besar, dia mengangkat Li Xuan dan membawanya ke alun-alun terbesar di gerbang bawah. Ketika dia sampai di alun-alun terbesar di gerbang bawah, Ye Chen melemparkan Li Xuan ke tanah, dan kemudian berteriak di alun-alun, kakak senior Xiao Weimen, silakan datang ke alun-alun, silakan datang untuk melihat pertunjukan yang bagus. Suara Ye Chen memanggil dan menggunakan cara untuk minum. Seluruh orang di pintu luar mendengarnya. Mereka semua datang menuju alun-alun. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun, semuanya menatap Ye Chen dan Li Xuan yang tergeletak di tanah tanpa alasan. Banyak orang terkejut melihat Li Xuan terluka. Apakah ini yang dilakukan Ye Chen? Di antara kerumunan, Tugang dan Humang melihat Li Xuan terluka. Mereka tidak perlu menebak bahwa Ye Chen yang melakukannya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Li Xuan menyinggung Ye Chen. Sebagian besar murid datang ke alun-alun, melihat Li Xuan yang terluka dan Ye Chen yang galak, mereka terus membicarakannya. Tuan Ye, apa yang terjadi? Meng Tong keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Li Xuan. Dia hanya ingin tahu. Selain itu, dia tidak perlu menyinggung Ye Chen demi Li Xuan. Baginya, Ye Chen sangat berharga untuk digunakan. Ye Chen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, saudara Leng adalah temanku. Untuk memberiku tangan yang kuat, Li Xuan telah mengalahkannya ke dalam situasi seperti itu. Sebagai teman saudara Leng, aku tidak bisa berdiam diri. Mendengar kata-kata Ye Chen, semua orang mengerti bahwa itu adalah hal seperti itu.
Meng Tong menatap Li Xuan, lalu berkata kepada Ye Chen, "Ye penuh kasih sayang dan benar. Aku sangat mengaguminya." Ia juga berkata kepada Li Xuan, "Adik seperguruan Li, ini semua salahmu. Adik seperguruan Leng tidak memprovokasimu. Tidak masuk akal bagimu untuk menyerang adik seperguruan Leng." Atas perkataan Meng Tong, para murid di bawah pintu luar yang hadir menjadi bersemangat. Apakah ada gunanya di pintu luar? Itu lelucon yang nyata. Li Xuan berkata dengan wajah muram, "Meng Tong, jangan berpura-pura menjadi orang baik untukku di sini. Aku melakukannya untuk kakak seperguruan Wenyu. Jika kau ikut campur dalam urusanmu sendiri, kau tidak akan cocok dengan kakak seperguruan Wenyu." Ye Chen mendengus dingin, "Apa itu Wenyu? Aku hanya perlu mengatakan beberapa patah kata di depan kakak seperguruan Huan, dan dia tidak akan mendapat tempat di pintu dalam." Wajah Li Xuan berubah, dukungan di belakangnya berbeda, dan posisinya di Sekte Keberuntungan Abadi berbeda. "Sekarang aku akan memberimu cara untuk hidup. Aku akan berlutut dan meminta maaf kepada saudara Leng. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu." Kata-kata Ye Chen dingin dan matanya tajam. Melihat mata tajam Ye Chen, Li Xuan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya, menggembungkan pipinya, dan wajahnya muram dan pucat. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Membuatnya berlutut di hadapan Leng Qiuhan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ini adalah semacam martabat sebagai seorang biksu, yang lebih penting daripada kehidupan. Orang lain menonton dengan mata dingin, dan bahkan banyak orang bahkan menunjukkan cibiran atau senyum ceria, karena Li Xuan cukup mendominasi di pintu bawah dan luar, dan banyak orang menderita karena kehilangannya. Sekarang Li Xuan akhirnya berhasil membalas dendam, tentu saja mereka senang. "Aku akan memberimu 10 angka waktu. Jika kau masih tidak bereaksi setelah 10 angka, maka bersiaplah untuk menjadi orang yang sia-sia." Ye Chen melihat Li Xuan tanpa reaksi apapun, artinya, 1. Ye Chen mulai menghitung setelah kata-katanya jatuh. 2. Li Xuan mengepalkan tangannya lebih erat. 3, 4. Ye Chen memanggil satu angka pada satu waktu, dan mereka semua menatap Li Xuan. Li Xuan merasa bahwa banyak mata terfokus pada dirinya sendiri, artinya, dia merasakan ribuan pedang tertancap di tubuhnya dan di dalam hatinya. 5, 6, 7. Saat menghitung di sini, Ye Chen melihat ke arah Li Xuan, tetapi hanya melihat sekilas. Tanpa mengucapkan kata-katanya, dia terus menghitung. 8, 9. Hanya ada angka terakhir yang tersisa. Mereka semua menahan napas dan ingin tahu bagaimana Li Xuan memilih. Dalam angka-angka ini, Li Xuan berjuang berkali-kali. Akhirnya, sebelum angka terakhir dipanggil, dia bangkit dan berlutut menghadapi musim gugur yang dingin. Semua orang gempar, benar-benar berlutut. "Aku sama sekali tidak punya ambisi. Biasanya aku melihatnya begitu sombong, dan sekarang dia melakukannya hari ini. Sungguh memalukan. Bahkan jika kamu selamat, bagaimana kamu bisa bergaul dengan pintu luar?" Semua murid dari kelas bawah dan luar berbicara. Tidak ada yang menutupi ucapan ini. Semuanya didengar oleh Li Xuan. Li Xuan menundukkan kepalanya dan matanya berlumuran darah. "Sudah berakhir, aku ingin minta maaf." Ye Chen menangis. Li Xuan menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata, "Maaf, saudara seperguruan muda Leng." Leng Qiuhan awalnya sedikit khawatir, tetapi kemudian dengan cepat terlihat tenang, mengetahui kesalahan tidak dapat diperbaiki. "Saudara Leng baik hati dan telah mengampuni Anda. Apakah Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Leng dengan cepat?" Ye Chen berkata. Li Xuan menggertakkan giginya dan berkata, "Terima kasih banyak karena tidak menyelidiki." Leng Qiu berkata dengan dingin, "Semua saudara, mengapa berterima kasih?" Ye Chen bersenandung, "Baiklah, karena Anda mengakui bahwa Anda salah, maka masalah hari ini tidak akan diselidiki. Saya harap hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Meskipun saya, Ye Chen, datang ke Xianzong belum lama ini, saya tidak begitu mudah diganggu." Kata-kata Ye Chen bukan untuk Li Xuan, tetapi untuk semua orang di gerbang luar bawah. Sebagai murid Xianzong, siapa yang bukan roh manusia? Tentu saja, saya mendengar arti kata-kata Ye Chen, dan kelopak matanya bergetar beberapa kali. Meng Tong melihat nasib Li Xuan, mendengarkan kata-kata Ye Chen, sudut mulutnya berkedut dan menulis. Dalam 2 tahun terakhir, pintu bawah dan luar adalah 5 lapisan surga mereka. Mereka memiliki keputusan akhir di seluruh gerbang luar, dan yang lain dapat menekan kepala mereka. Sekarang, seorang murid yang datang ke gerbang luar Xianzong Zhaohua selama kurang dari setahun telah benar-benar menghancurkan semua ini. Kemampuan Ye Chen untuk mengalahkan Li Xuan dengan begitu mudah dan membiarkannya berlutut untuk memohon belas kasihan menunjukkan bahwa kekuatan Ye Chen sendiri benar-benar sangat menakutkan. Sebagai orang paling kuat di Xiaoweimen, Meng Tong tiba-tiba merasa bahwa Ye Chen akan mengambil alih posisi penguasa Xiaoweimen. Di masa depan, tidak ada seorang pun di Xiaoweimen yang berani menantang Ye Chen dengan mudah. Hati Meng Tong agak canggung, tetapi dia sangat jelas bahwa ini adalah tren yang tidak dapat diubah. Karena Ye Chen memiliki Huan Tianyu yang kuat di belakangnya. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia melihat ke arah Li Xuan dan berkata, "Pergi. Ngomong-ngomong, beritahu saudara seperguruan Wenyu bahwa aku telah menuliskan masalah ini."
Li Xuan berdiri dengan kepala tertunduk. Dia merasa tidak berdaya dan segera meninggalkan alun-alun. Leng Qiuhan memeluk Ye Chen dan berkata, "Saudara Ye, terima kasih banyak." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sesuka hati, "Mengapa kamu begitu sopan? Mereka menindasmu. Sebenarnya, mereka hanya ingin berurusan denganku. Pada akhirnya, aku memulai untuk diriku sendiri." Leng Qiuhan berkata, "Saudara Ye, kejadian hari ini telah memukul wajah Wen Yue. Bagaimanapun, Wen Yue adalah murid luar. Jika kamu ingin menyerangmu, masih ada banyak cara. Dan selama tidak ada bukti untuk membunuh murid luar, itu adalah masalah sepele." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku tahu itu. Aku sendiri akan lebih berhati-hati." Meng Tong juga datang dan berkata, "Saudara Ye, saudara senior Wen Yu masih sangat berpengaruh di gerbang dalam, dan ada banyak orang di gerbang luar." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Selama aku tidak memberi mereka kesempatan, apakah mereka masih ingin membunuhku di Sekte Alam Abadi? Jika demikian, aku tidak akan membiarkan mereka kehilangan nyawa mereka bahkan jika mereka dapat membunuhku." Meng Tong berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu katakan itu benar. Aku yakin mereka tidak memiliki keberanian. Bagaimanapun, saudara senior Huan juga merupakan sosok yang sangat penting di antara murid-murid inti." Humang dan Tugang saling memandang. Mereka melakukan kontak mata untuk sementara waktu, lalu menarik diri dari kerumunan. Mereka datang ke sebuah rumah kayu. Ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Ye Chen. Mata Tugang menunjukkan warna kegembiraan, namun juga memancarkan cahaya dingin. Humang berkata, "Masalah ini masih perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Jika tidak berhasil, kita semua akan menderita." Tugang menepuk dadanya dan berkata, "Dia memang hebat dalam hal Ye Chen, tetapi apakah dia bisa sekuat kakak seperguruan Leng Qianhan dan Wen Yue? Selain itu, ada banyak orang di bawah komando kedua kakak seperguruan ini. Mudah untuk membunuh Ye Chen jika Anda memiliki kesempatan." Humang tidak setuju dengan gegabah, tetapi berjalan mondar-mandir di rumah kayu, memikirkan keuntungan dan kerugiannya. Setelah setengah suara, Humang berkata, "Baiklah, bagaimanapun, ini telah menjadi pertengkaran dengan Ye Chen. Di masa depan, kita tidak akan bisa akur satu sama lain. Kita mungkin juga memutuskannya tanpa melakukan apapun atau tidak." Tugang berkata sambil tersenyum, "Ye Chen masih memiliki harta karun. Jika kedua kakak seperguruan tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan ragu untuk bergerak." Humang berkata, "Setelah berhasil, Anda tidak boleh lupa untuk merekomendasikan saya kepada kakak seperguruan Leng Qianhan. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya. Kita ini belalang di atas tali." Tugang menepuk dadanya dan berkata, Li Xuan berlutut untuk meminta maaf, yang segera menyebar di gerbang Sang Weimen. Bagaimanapun, Li Xuan juga merupakan tokoh di gerbang Xia Weimen. Dia sangat berharap untuk memasuki gerbang Sang Weimen, dan dia juga memiliki beberapa ketenaran di Sang Weimen. Setelah mengetahui bahwa Li Xuan dipaksa berlutut oleh Ye Chen, Sang Weimen terkejut. Setelah beberapa penyelidikan, dia mengetahui bahwa Ye Chen lah yang mengalahkan Li Xuan dan membuatnya berlutut untuk mengakui kesalahannya. Ini membuktikan bahwa Ye Chen cukup kuat untuk mengalahkan 5 lapisan Tianxian. Tentu saja, selain dari pihak-pihak dan Tugang, Humang, tidak ada yang tahu bahwa Ye Chen mampu mengalahkan 5 lapisan Tianxian dengan memakan labu. Setelah cerita Ye Chen menyebar di pintu atas dan luar, beberapa orang di pintu dalam segera tahu bahwa Ye Chen sekali lagi menjadi fokus diskusi publik. Di sebuah gua di gerbang dalam, Wen Yue tampak murung. Di depannya, ada 2 murid Sekte Sangwei, yang memberitahu Wen Yue tentang Li Xuan. Biarkan Li Xuan mengurus pengaturan Ye Chen untuk 2 murid Sekte Sangwei, dan Wen Yue adalah orang yang mengatur kedua murid itu. Oleh karena itu, Li Xuan dibersihkan oleh Ye Chen, artinya, dia dipukuli di hadapan Wen Yue. Terlebih lagi, Li Xuan bahkan memberitahu orang lain bahwa dia akan berurusan dengan Ye Chen. Masalah ini tidak hanya membuatnya kehilangan muka sepenuhnya, tetapi juga dapat diketahui oleh Huan Tianyu, yang tidak mudah ditanggung. Li Xuan, si idiot itu, benar-benar tidak ada harapan. Wen Yue menggertakkan giginya karena marah. Seorang murid sekolah Sangwei berkata, "Kakak senior Wen Yu, kami tidak pandai menangani masalah, tolong hukumlah kakak seperguruan Wen Yu. Tentu saja kau akan dihukum. Namun, demi memberitahu Ye Chen bahwa dia memiliki bayi itu, kau hanya perlu mendapatkan bayi itu di tangan Ye Chen, dan kau dapat mengimbangi kontribusinya." Wen Yue berkata, murid itu, yang berada di kedua sisi sekolah, merasa malu dan berkata, "Kakak senior Wen, Ye Chen adalah kakak senior Huan di belakangnya. Jika Ye Chen memberitahu kakak senior Huan tentang hal ini, kita semua akan mati." Petik 2. Karena itu, Ye Chen harus dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Mata Wen Yue menunjukkan niat membunuh yang dingin. Kedua murid itu saling memandang, tetapi mereka masih ragu-ragu. Bagi Wen Yue, mungkin tidak ada bahaya bagi hidupnya, tetapi bagi mereka, begitu insiden Dongchuang terjadi, mereka pasti akan mati. Jika kau tidak melakukannya, kau bisa melakukannya. Aku bisa membiarkan orang lain melakukannya. Ada orang yang ingin bergantung padaku, Wen Yu. Wen Yue melihat keraguan di wajah kedua murid itu, yang merupakan suara dingin.
Begitu kedua murid itu mendengar bahwa masalahnya tidak baik, wajah mereka berubah. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Kakak senior Wen, kita harus menangani masalah ini dengan baik dan mengirim bayi Ye Chen." "Bagus, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu." Wen Yue menunjukkan senyum puas. Pada saat ini, di gua lain di gerbang dalam, seorang murid gerbang dalam berdiri di depan seorang pemuda berjubah putih perak dan berkata, "Kakak senior Leng, beginilah masalahnya. Labu di tangan Ye Chen sangat kuat. Diperkirakan itu ditemukan di reruntuhan Tian Si Zuosheng." Pemuda berjubah putih perak itu dingin dan dingin. Pintu dalam berada di peringkat ketiga, dan kekuatannya umumnya tidak kuat. "Labu," mata Qian Qianhan sedikit membeku, berkata, "seberapa kuat labu itu?" Konon labu itu bisa mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk menelan segalanya, dan Ye Chen akan bergantung pada labu itu untuk mengalahkan Tu Gang dan Humang. Kata murid dalam, Leng Qianhan berkata, "Jadi, Li Xuan dikalahkan oleh Ye Chen dengan labu." Li Xuan juga tahu tentang labu. Murid dalam itu tertegun sejenak dan ragu-ragu, haruskah? Benarkah? Leng Qianhan tiba-tiba menunjukkan senyuman dan berkata, "Wen Yue pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk merebut labu itu. Kamu bisa pergi dan melihat masalah ini. Jangan sampai kita lepaskan. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Jika Wen Yue mulai mencuri labu itu, maka kita akan mencegatnya." Dengan cara ini, itu tidak menyinggung saudara seperguruan Huan. Itu ide yang cemerlang. Murid dalam itu menyanjung. Leng Qianhan berkata, "Jika hal ini dilakukan dengan baik, aku mendapat pahala yang besar, tetapi jika dilakukan dengan salah, kamu juga tahu konsekuensinya." "Ya, silakan." Leng Qianhan melambaikan tangannya. Murid dalam segera meninggalkan gua, tetapi Leng Qianhan berpikir, jarang sekali kuda hitam seperti itu tiba-tiba terbunuh oleh gerbang bawah dan luar, dan itu dipublikasikan seperti itu. Menurutnya, Ye Chen jelas bukan orang bodoh, dan dia memiliki potensi seperti itu sehingga dia pasti akan memiliki posisi di Sekte Abadi Alam dan Kimia di masa depan. Sangat disayangkan bahwa situasi saat ini agak rumit. Bahkan jika ada Huan Tianyu di belakang Ye Chen, dia tetap tidak dapat melindungi Ye Chen. Bagaimanapun, sangat mudah untuk membunuh murid luar. Bahkan jika kamu memiliki ujung yang tajam, kamu harus tertutup. Jika kamu mengekspos ujungmu, kamu mungkin melukai dirimu sendiri. Leng Qianhan merenung sejenak, sudut mulutnya menunjukkan senyum yang berarti. Ye Chen telah benar-benar pindah ke rumah bambu untuk berlatih. Setelah insiden Li Xuan, dia tahu bahwa masalah itu tidak dapat dihindari dan bahwa dia akan berada dalam situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, dia mengatur susunan langit dan bumi kaisar di sekitar rumah bambu, yang meningkatkan kekuatan susunan tersebut. Pada saat yang sama, dia meletakkan piring bagua gajah naga di rumah bambu. Selama dia menjalankan formula pembunuhan gajah naga, piring bagua gajah naga akan dengan cepat membentuk susunan, yang setara dengan perlindungan ganda. Di bawah perlindungan ganda seperti itu, Ye Chen percaya bahwa selama dia bukan muridnya sendiri, dia dapat melakukannya dengan susunan. Selain itu, untuk menghindari terlalu menarik perhatian, murid-murid dalam tidak akan bertindak sendiri, tetapi membiarkan murid-murid atas dan luar datang. Oleh karena itu, Ye Chen hampir tidak perlu khawatir tentang kenyamanannya dan mengerahkan energinya untuk berkultivasi. Ye Chen memiliki banyak sumber daya. Sekarang masih ada sekitar setengah tahun lagi sebelum penilaian. Dia dapat bergabung dengan sumber daya ini dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, dia benar-benar memahami formula abadi Daluo. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan tidak ada hal besar yang terjadi dalam 3 hari itu. Namun, arus bawah sudah melonjak. Di rumah kayu Li Xuan, ada 2 murid yang dikirim oleh Wen Yue. 2 saudara senior, bagaimana kalau kita melakukannya hari ini? Li Xuan memancarkan cahaya dingin di matanya. Tidak boleh terlambat, masalah ini harus diselesaikan secepatnya, agar tidak terjadi mimpi buruk. Salah satu dari mereka pergi ke gerbang luar.